Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'duh. Kepada sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesehatan, keselarasan, dan kita selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap iman Islam kita dan ditambahkan kecintaan kita ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya akan membahas tentang yang lagi viral ini, Al-Zaitun. Kita sholawatan dulu seperti biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir-akhir ini, di bulan-bulan ini, kita di YouTube, di medsos itu banyak sekali yang menayangkan tentang Al-Zaitun atau pondok pesantren Al-Zaitun ini yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali kontroversial tentang Al-Zaitun. Di pesantren ini banyak sekali diajarkan yang tidak seperti di pesantren-pesantren lainnya. Contohnya misalnya Assalamualaikum jadi Salam, lagu Yahudi dinyanyikan, dan terus ada lagi Panji Gumilang ini menjelaskan bahwasannya Al-Quran itu bukan kalamullah. Ini sebenarnya sudah, bagi saya itu sudah menyimpang sekali dari ajaran kita, ajaran agama Islam, dimana Al-Quranul Karim itu jelas kalamullah. Tapi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang selalu ngaji, yang menuntut ilmu agama dari ulama, ikut ulama, kiai, ikut habaib, kita harus bisa mawas diri, kita harus bisa belajar lagi. Bagaimana kalau memang ajaran Al-Zaitun menyimpang dari koridor ajaran-ajaran Islam, itu memang harus dipemberhentikan. Saya juga gumun kenapa Al-Zaitun ini bisa berdiri begitu lamanya dan sangat tertutup sekali, aman sekali, dan pengajaran-pengajaran yang banyak sekali beda dengan ajaran Rasulullah SAW itu masih bisa bertahan sampai sekarang. Diceritakan Al-Zaitun ini berdiri sudah tahun 90-an berapa sampai 2023 ini. Baru dengan adanya medsos, adanya TikTok yang kontroversial keluar dari Al-Zaitun, barulah terjadi konflik, baru terjadi sorotan ke Al-Zaitun. Itu pun banyak sekali yang membela Al-Zaitun. Ada yang ngendikake enggak, bukan salah, bukan keliru, tapi dengan jelas Al-Zaitun sendiri itu mengatakan bahwasanya Al-Zaitun itu bermadhab Soekarno. Lah, sebenarnya anehnya gini sahabat, katanya itu Al-Zaitun itu ada yang ngendikake bahwasanya
Al Zaitun adalah pesanan politik, di mana yang ngopeni Al Zaitun ini akan nggak tahu gimana. Masya Allah. Tapi jelas sahabat, yang saya lihat dari beberapa medsos itu yang melindungi Al Zaitun, yang membela Al Zaitun oknumnya. Kenapa bisa beliau-beliau ini membela Al Zaitun, padahal sudah jelas-jelas ajaran-ajaran Al Zaitun ini menyimpang dari syariat. Banyak sekali yang menyimpang dari pengajaran di pesantren-pesantren lainnya. Bahkan Panji Gumilang jelas-jelas ngendiko pengajaran itu bisa saja diambil dari Google. Jadi menurut Panji Gumilang, Syekh Panji Gumilang ini, itu pengajaran itu bisa lewat Google jawabannya, tidak perlu ditanyakan ke ulama. Ya, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menanggapi hal seperti ini, kita tahu di Indonesia itu ada yang namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ulama-ulama, kiai-kiai, bahkan habaib itu harus bermusyawarah dengan MUI. Kalau memang Al Zaitun ini terbukti keliru dalam pengajaran hukum dan ilmu-ilmu agama, MUI harus dengan tegas membubarkan Al Zaitun, dan Pondok Al Zaitun harus diambil alih oleh pemerintah dan dibuat sebagai pengajaran agama seperti yang sudah di Indonesia. Misalkan kita punya banyak sekali majelis-majelis, kita punya banyak sekali organisasi-organisasi, mana yang lebih cocok untuk mengampu Al Zaitun ini. Al Zaitun ini sudah jelas-jelas kontroversial, sudah jelas-jelas beda dengan pengajaran-pengajaran di pondok-pondok pesantren, dan madhabnya sudah jelas bermadhab Soekarno. Tentunya MUI, di mana MUI itu Majelis Ulama Indonesia, di situ banyak sekali ulama-ulama yang mumpuni, tentunya harus bermusyawarah. Dan dilihat dari beberapa acara di televisi juga, Al Zaitun ini yang mewakili ini sudah luar biasa ngawurnya, sudah di luar biasa ngawurnya untuk membela Al Zaitun. Dan MUI juga harus membongkar sebenarnya ada apa ini Al Zaitun ini sehingga bisa bertahan begitu lama. Apakah ada oknum yang mendanai Al Zaitun ini sehingga bisa bertahan dengan bermadhab Soekarno ini, bermadhab luar dari ajaran kita, ajaran Islam. Bahkan yang paling saya geli itu Panji Gumilang itu berkata bahwasanya naik haji itu tidak perlu ke Mekah, tidak perlu ke Arab, cukup di Indonesia saja, di Indramayu. Ini sudah sangat jauh sekali dengan pengajaran-pengajaran kita yang selama ini kita dengar dari pondok pesantren, yang kita dengar dari sekolahan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo Majelis Ulama Indonesia harus gerak cepat menanggapi konflik Al Zaitun ini. Kalau memang pengajarannya menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, harus cepat-cepat dibubarkan, harus cepat-cepat diselesaikan, karena bagi umat Islam ini sungguh sangat membahayakan, hingga sampai berdiri sebesar itu. Bahkan katanya beberapa kali Panji Gumilang itu bermasalah, sampai sekarang masih aman-aman saja. Tanda tanya enggak ini? Masya Allah. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya menanggapi tentang Al Zaitun. Mari
kita harus lebih cerdas lagi untuk belajar agama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.